Untuk menetapkan status darurat bencana nasional itu perlu nyali besar, Bang. Perlu nyali besar. Oke. Karena Anda harus berani membuka negara Anda, gitu, ya. Lalu Anda harus punya kepercayaan kepada orang bahwa orang datang untuk membantu, bukan untuk aneh-aneh, gitu. Oke. Kemudian Anda mungkin harus percaya kepada tim yang Anda bisa tunjuk untuk menangani ini. Nah, itu perlu nyali besar menurut saya. Bukankah Pak Prabowo punya nyali besar? Itu saya tidak tahu. Jadi, jangan dulu. Ketika Saya cuma bisa mengatakan untuk menetapkan status itu perlu nyali besar status seorang bencana pemimpin, nasional ya? seorang negarawan. Gitu. Oke. Jadi dulu ketika bencana tsunami Aceh itu Presiden pada saat itu tidak terlalu lama langsung menetapkan sebagai bencana nasional ya? Ya, sebetulnya dalam hari kedua atau ketiga sudah menetapkan itu. Pada saat itu? Pada saat itu dengan cepat. Presidennya? SBY, ya, dengan wakil presiden Pak Yusuf Kala. Jadi hari kedua dia sudah menetapkan sebagai bencana nasional. Ya. Ini sudah memasuki hari keberapa nih? Belum ditetapkannya? Wah, ini kan kita mulai banjirnya itu sekitar tanggal 19 November ya. Ya. Ini udah hampir sebulan ini. Dan belum ditetapkan juga? Belum. Apa konsekuensinya, Bang? Kalau belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Konsekuensinya sumber daya nasional tidak bisa sepenuhnya dikerahkan, kemudian kemudahan untuk bantuan asing juga agak tertunda. Tidak bisa masuk? Tidak. Sebenarnya bisa masuk kan, tapi harus melalui izin dan segala. Yang jelas misalnya militer nggak bisa masuk gitu. Padahal bantuan asing itu seringkali melalui bantuan militer karena ya tentara lah yang bisa bergerak cepat. Tapi waktu zaman tsunami Aceh juga kan kemudian tentara asing dibatasi dan fine-fine aja. Karena memang tentara tidak perlu lama, karena yang menentukan itu adalah di hari-hari pertama itu. Karena di hari-hari pertama kita bisa menyelamatkan manusia. Kalau udah lewat dari 3 hari, sebetulnya sedikit kemungkinan untuk menyelamatkan manusia misalnya masih terjebak. Tetapi kita juga mengatakan tidak pernah terlambat lah gitu. Karena masih ada proses tanggap darurat kan juga belum selesai. Tanggap darurat itu artinya orang kasih makan, kasih air minum, obat-obatan dan tenda untuk melindungi diri dan lain sebagainya. Itu biasanya ditetapkan 3 bulan gitu. Dan sesudahnya itu nanti akan ada yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi. 150.000 rumah harus dibangun kembali, ratusan jembatan, ratusan kilometer jalan, bangunan-bangunan rumah sakit dan sekolah. Belum lagi nanti rehabilitasi hutan dan pertanian masyarakat. Nah, jangan lupa ini kan kita banyak di daerah pertanian. Orang kan perlu hidup ya, dan hidup itu dari pertanian juga gitu. Jadi saya mau mengatakan pekerjaan besar itu menanti kita, dan itu jauh lebih besar daripada yang dulu kita lakukan di Banda Aceh. Jadi paskanya ini lebih besar ya menanti.